Pada awal tahun 2024, masyarakat Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang menyedihkan. Seorang bidan bernama Zainab binti Wahyudin, atau sering dikenal Bidan Zainab, yang juga menjabat sebagai Lurah Sindur, melakukan malpraktik. Kasus ini kemudian menjadi perhatian luas setelah sebuah video penyuntikan yang dilakukannya beredar dan viral di media sosial. Penyuntikan campuran obat kepada seorang pasien yang awalnya mengeluhkan sakit mah, bukannya membaik, justru kondisi pasien malah memburuk hingga mengalami pembengkakan ginjal, menjalani cuci darah, dan meninggal dunia pada Januari 2024. Pihak keluarga yang merasa janggal dengan kematian tersebut kemudian mendorong penyelidikan. Dari hasil investigasi, terungkap fakta bahwa cairan suntikan yang diberikan tidak jelas komposisinya dan tidak sesuai standar medis. Surat izin praktik (SIP) milik Bidan Zainab sudah kadaluarsa sejak tahun 2010, dan surat tanda registrasi (STR) sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2017. Kasus ini akhirnya diproses secara hukum. Pada 20 Mei 2024, Bidan Zainab resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bidan Zainab, yang pertama adalah pelanggaran hukum kesehatan, praktik tanpa izin resmi, di mana surat izin praktik dan surat tanda registrasi milik Bidan Zainab sudah kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2010 dan tahun 2017. Artinya, setiap tindakan medis yang dilakukan setelah masa berlaku habis dianggap ilegal. Penyuntikan obat racikan yang tidak sesuai standar. Pasien bukannya membaik, justru menyebabkan efek fatal hingga pasien meninggal dunia. Yang kedua, pelanggaran etika profesi. Mengabaikan keselamatan pasien. Pasien tidak ditolong dengan standar pelayanan yang benar, malah diberikan obat suntikan berbahaya. Tidak jujur dan transparan. Pasien dan keluarga tidak diberitahu bahwa izin praktiknya sudah tidak berlaku. Tidak menjaga nama baik profesi. Tindakannya mencoreng citra bidan di mata masyarakat luas. Yang ketiga, pelanggaran administrasi dan ASN. Melanggar Undang-Undang ASN karena membuka praktik ilegal di luar ketentuan. Akibatnya, ia dicopot dari jabatan lurah dan status ASN-nya terancam diberhentikan setelah vonis inkrah. Yang terakhir adalah pelanggaran hukum pidana umum. Karena tindakannya berujung pada kematian pasien, Bidan Zainab divonis 4 tahun penjara. Jenis kode etik bidan yang dilanggar oleh Bidan Zainab. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Memberikan suntikan racikan obat tanpa standar yang jelas hingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Tidak jujur kepada pasien, keluarga, serta masyarakat bahwa surat izin praktik dan surat tanda registrasi sudah tidak berlaku. Masyarakat dirugikan dan kepercayaan publik terhadap bidan menurun. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap profesi. Praktik ilegal membuat citra profesi bidan tercoreng di mata masyarakat. Tidak menjaga nama baik profesi, justru menciptakan kesan bahwa bidan tidak aman. Melanggar aturan Ikatan Bidan Indonesia serta Undang-Undang Kesehatan. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Tetap berpraktik meskipun surat tanda registrasi dan surat izin praktik sudah tidak berlaku. Mengabaikan teguran Dinas Kesehatan pada tahun 2021. Melakukan tindakan medis di luar kewenangan atau obat racikan suntikan ilegal. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Tidak taat hukum, praktik tanpa izin, tidak mendukung program kesehatan nasional, merugikan masyarakat dan profesinya sendiri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kebidanan. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Tidak memperbarui surat tanda registrasi sejak 2017 dan surat izin praktik sejak tahun 2010. Tidak menjaga integritas pribadi sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai ASN. Lebih memilih tetap berpraktik ilegal walau berisiko membahayakan pasien. Bidan Zainab melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 441 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa izin resmi dianggap ilegal. Dalam kasus ini, praktik yang dilakukan Bidan Zainab tidak sah karena izin praktik dan registrasinya sudah tidak berlaku.
Pasal 312 huruf B mewajibkan setiap tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang aktif sebagai dasar kompetensi dan legalitas praktik. Bidan Zainab melanggar kewajiban ini karena tetap membuka praktik walaupun tidak lagi memiliki dokumen resmi tersebut. Pasal 439 memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada tenaga kesehatan yang melanggar aturan, terutama bila tindakannya menyebabkan kerugian atau kematian pasien. Tindakan bidan Zainab yang menyuntikkan obat cairan ilegal hingga menimbulkan korban jiwa. Nah, sebagai bidan, cara agar tidak terulang seperti kasus malpraktik bidan Zainab, yang pertama adalah mematuhi aturan hukum kesehatan, di mana bidan wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang berlaku sebelum membuka praktik. Setiap tindakan medis harus sesuai standar pelayanan kesehatan, serta tidak menggunakan obat atau cairan tanpa izin resmi dari pemerintah. Dengan mematuhi hukum kesehatan, bidan dapat menghindari status praktik ilegal yang berujung pada sanksi pidana. Yang kedua, menjalankan praktik berdasarkan kode etik bidan. Ada 7 di sini. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Yang terakhir adalah penutup. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi profesional, di mana bidan wajib mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan pendidikan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengutamakan keselamatan pasien. Setiap tindakan medis harus berbasis bukti, evidence based. Bidan tidak boleh memberikan obat atau cairan suntik tanpa dasar yang jelas, karena beresiko menimbulkan efek samping berbahaya. Berkolaborasi dengan tenaga medis lain. Bila menghadapi kasus di luar kewenangan, misalnya membutuhkan tindakan dokter, bidan harus segera merujuk pasien. Sekian penjelasan dari kasus saya, yaitu malpraktik bidan Zainab. Terima kasih.